Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raka Sidik, siswa dari Teknik Informatika dengan NPM 2411044. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara untuk mengerjakan soal dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Soal-soalnya itu seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya SPSS dan juga Excel. Oke, pertama kali kita akan mengerjakan nomor satu ini. Di sini soalnya seorang dosen mengampu mata kuliah statistik dan probabilitas ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa kelas TIP 2401 berbeda dengan secara signifikan dari nilai standar kelulusannya atau KKM yang ditetapkan oleh program studi, yaitu 70,00. Dosen tersebut mengambil sampel sebanyak 10 mahasiswa dari kelas tersebut. Data nilai yang diperoleh ditabulasikan sebagai berikut. Di sini ada 10 data. Nah, 10 data ini akan kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita akan buka yang namanya Excel. Sini kita akan buat file baru. Kita kita pastekan di sini. Kita atur sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan langsung save sebagai soal UAS. Kita ini bebas ya, mau diletakkan di mana, cuman saya akan letakkan di folder download ini. Oke, kita save. Kemudian kita akan langsung membuka yang namanya SPSS. Oke, kita akan buka di sini open another file. Kemudian kita buat file type-nya ini jadi Excel data. Sini tadi kita beri nama soal UAS, maka kita akan klik soal UASnya, kita klik open. Oke, di sini sudah ada, maka kita langsung pilih oke. Oke, setelah ini kita akan lihat dulu, kita view datanya. Oke, datanya sudah sama ya, seperti yang ini. Oke, sudah sama. Maka selanjutnya kita akan langsung, oke, sebentar. Di sini dia ingin membandingkan nilai rata-rata mahasiswanya apakah sesuai dengan standar kelulusannya atau berbeda. Maka di sini kita akan buat ininya, kita analyze, kemudian kita compare means karena dia diminta di sini nilai rata-ratanya. Kemudian karena di sini hanya satu sampel saja dari nilai kelas ini, maka kita akan analyze, kemudian compare means T1 sampel karena dia hanya satu sampel saja, yaitu nilai kelas ini. Kemudian kita akan buat test value nya di sini sesuai dengan nilai yang ingin dibandingkan, yaitu 70. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul ya one sample statistiknya dan one sample testnya. Kemudian kita akan buka lagi Excelnya. Di sini kita akan melakukan pengujian. Oke, karena di sini saya sudah punya template pengujiannya, maka ini akan saya copy. Kita pastekan di sini, kita atur sedikit. Oke, pertama itu dari pengujiannya itu yang pertama harus kita lakukan ialah menentukan hipotesisnya.
Jika HU bagaimana atau jika HA bagaimana? Jika HU maka kita akan buat di sini rata rata nilai nilai ujian akhir maha ujian akhir dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Oke, sorry sebentar. Probabilitas mahasiswa kelas TI P2401 sama dengan nilai standar kelulusan. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat untuk hipotesis keduanya, yaitu kita copy saja. Ini kita buat berbeda ya, berbeda atau lebih tinggi dari nilai standar kelulusannya. Oh, oke, sebentar. Oke, setelah menentukan hipotesisnya, maka kita akan menentukan tingkat signifikansinya. Karena nilai signifikansi standarnya 5%, maka kita akan tulis di sini 5%. 5% ya. Atau nilai desimalnya itu 0,05. Kemudian kita akan menentukan T hitung. T hitung ini kita akan mengisi dari tabel one sample test ini. Kita dapat dari sini ya, dari one sample ini nilai T-nya itu 2,608. Maka kita akan tulis di sini 2608. Kemudian kita akan menentukan T-table-nya ini. Sini DF sama dengan N dikurang 1. N ini apa? N ini adalah jumlah data yang ada di sini. Karena ada 10, maka di sini akan ditulis 10, lalu akan dikurang dengan 1. Dan hasil dari DF ini ialah 9. Kemudian signifikansi dua sisinya akan kita bagi jadi 2, karena dia dua sisi. 5% ini akan kita bagi jadi 2, yang hasilnya 2,5%, atau nilai desimalnya ini 0,025. Kemudian t-table ini akan kita isi sesuai dari signifikansi dan DF-nya ini tadi. Sini kita akan buat sesuai dengan rumus Excel. Kita buat di sini tin v signifikansinya ini karena 5%, maka kita akan copy yang ini. Oke, sebentar. Kita buat sama dengan tin v, kemudian kita buka kurung, kita isi dari signifikansinya ini yaitu 0,05, kemudian kita titik koma, selanjutnya akan kita jadi df nya ini atau depth freedom nya kita
isi 9, maka hasilnya itu 2,62. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kriteria pengujiannya itu. HO akan diterima dan HA ditolak jika negatif T-table kurang dari T hitung atau lebih kecil dari T-table. Kemudian ada skenario duanya itu, yaitu HO ditolak dan HA diterima jika negatif T hitung lebih kecil dari negatif T table atau T hitung lebih besar dari table. Kemudian berdasarkan probabilitasnya itu, HO akan ditolak jika p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 atau tingkat signifikansinya. Kemudian skenario 2-nya, HO diterima jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kemudian di sini kita akan membandingkan nilai T hitung dan T table-nya dengan probabilitasnya. Oke, nilai T hitung akan kita bandingkan dengan T table-nya ini. Karena nilai T hitungnya itu 2608 dan T table-nya ini 2,262, maka otomatis T hitungnya jauh lebih besar dari T table, maka sudah memenuhi kriteria dari ini. HO akan ditolak atau T hitungnya lebih besar dari T table-nya ini. Kemudian kita p-value-nya di sini kita akan lihat dari sini. Di sini ada signifikansi dua tailetnya atau dua sisinya ini 0,028. Maka kita akan buat di sini kita isi 0,028. Karena p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 ini, maka otomatis hasilnya ialah, maka kondisi akan bertemu, yaitu T hitung lebih besar dari T table dan p-value le le lebih kecil dari 0,05, yang otomatis kondisi akhirnya itu yaitu HO akan ditolak dan HA akan diterima. Oleh karena itu kita akan tarik kesimpulan, karena T hitung lebih besar dari T table dan P value lebih kecil dari 0,05, maka HO akan ditolak dan HA akan diterima. Artinya bahwa rata-rata nilai nilai akhir ujian dari mata kuliah statistik dan probabilitas mahasiswa kelas TI 2401 berbeda atau lebih tinggi dari nilai standar kelulusannya itu. Maka beginilah jawaban untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu seorang mahasiswa teknik informatika bernama Rian ingin meneliti pengaruh biaya promosi atau nilai X terhadap volume penjualan atau Y produk perangkat komputer kasir di sebuah toko elektronik dan Ikatek. Data yang dikumpulkan oleh Rian selama 10 bulan terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut. Sini ada apa? Maka kita akan langsung copy saja. Kita buka Excel lagi. Sini kita akan buat di sheet kedua ya. Kita kopikan saja di sini. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Kita buka lagi statistik ini, SPSS-nya ini kita akan ubah. Kita akan buka di sini file Excel. Kita buka tadi,
kita nyimpannya di soal UAS tadi ya. Kita akan open, kemudian kita akan pilih sheet keduanya ini karena kita ingin melakukan perhitungan di sheet keduanya ini. Sudah seperti ini. Oke, akan kita lihat lagi di ininya ya. Oke, sebentar ya. Sini dia ingin meneliti pengaruh biaya promosi dan volume penjualan. Maka di sini kita akan menggunakan, karena ini termasuk soal linear, maka akan kita analyze, kemudian kita cari regression, kemudian kita pilih linear. Di sini di sini biaya promosi ini akan kita masukkan ke independen dan volume penjualannya akan kita masuk dependen. Kemudian statistiknya di sini kita ubah, case wise-nya kita ubah jadi all case. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini sudah dapat regressionnya. Sini ada coefficientnya dan case wise-nya ya. Oke, di sini karena ini sudah dapat, maka kita akan membuat pengujian untuk soal kedua ini. Sini ya. Oke, karena saya di sini sudah mempunyai template pengujiannya, maka saya akan copy saja dari sini. Kita copy, kita pastekan di sini ya. Oke, di sini persamaan regresinya itu yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, A nya akan kita isi dari konstan yaitu 5202. Oke, di sini 5,202 seperti ini. Karena A isi dari konstan, maka sesuai dengan yang ada di sini yaitu konstannya 5202. Kemudian akan kita isi juga nilai biaya promosinya ini di B ini akan kita isi jadi 3,887. Oke, seperti ini. Kemudian maka dapat kita tarik kesimpulan ya di sini, yaitu konstanta A sekitar 5,202, artinya jika X sama dengan 0 atau jika perusahaan tidak atau toko tidak mengeluarkan biaya promosi sama sekali atau X-nya ini 0, maka volume penjualan atau Y-nya ini volume penjualan atau nilai Y-nya ini yang akan didapatkan itu ialah sebesar 5,202 atau sekitar
atau sekitar 5.202 rupiah. Oke, di sini kita akan tarik kesimpulan untuk regresi dari B-nya ini yang bernilai 3,887, yang artinya terdapat pengaruh positif antara promosi dan penjualannya ini setiap terjadi kenaikan biaya promosi sebesar Rp1, maka volume penjualannya diprediksi akan naik sekitar 3, akan naik sekitar 3,887. Oke, saya ulangi lagi kesimpulan yang telah kita dapatkan dari persamaan regresi ini atau persamaan dari linear ini. Maka jika konstanta A atau ini yang bernilai 5,202 ini, artinya ialah jika toko tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau X-nya ini 0, maka volume penjualan yang akan didapatkan itu ialah sebesar 5,202 rupiah. Kemudian kita kesimpulan dari koefisien regresi B-nya ini, yaitu dia bernilainya 3,887 ribu, artinya terdapat pengaruh positif antara promosi dan penjualan setiap terjadi kenaikan biaya promosi sebesar Rp1, maka volume penjualannya akan diprediksi naik, yaitu sekitar 3,887 rupiah. Oke, selesai sudah pengerjaan dua soal ini menggunakan SPSS dan Excel. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penjelasan kesimpulan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye bye.